Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indro Cahyono MPD, tentu saja di acara podcast STIAAN Yogyakarta. Bintang tamu kita ya kali ini adalah seorang yang luar biasa, yaitu Bapak Happy Susanto, SSOS, MA, MPA. Beliau adalah Ketua STIAAN Yogyakarta. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Joko. Bagaimana kabar Pak Joko? Baik juga. Alhamdulillah. Pemirsa, kita lihat ya, Pak Happy kayaknya ceria banget. Kayaknya Bapak optimis ya dengan masa depan kampus ini. Insya Allah, tetap optimis. Iya, Alhamdulillah. Baik Pak Happy, mungkin untuk singkat aja kita langsung pada wawancara ya. Bagaimana Pak cerita singkat tentang sejarah dan visi misi kampus tercinta ini? Monggo. Ya, baik. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIAAN Yayasan Notokusumo itu berdiri pada tahun 1979. Udah 45 tahun berarti ya? Iya, sudah 45 tahun. Usia yang sudah 45 tahun ini, STIA yang didirikan oleh Yayasan Notokusumo, beberapa kali sudah beralih nama perguruan tinggi. Sebelumnya namanya adalah Akademi Administrasi Notokusumo, kemudian Akademi Administrasi Negara, kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi itu mulai tahun 2002. Tahun 2002. Kemudian STIAN pindah dari Pakualam ke Blunyahrejo, Tegalrejo, Kota Jogja itu pada tahun 1994. Dan STIAN memiliki visi, yaitu menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berbudi luhur dan memiliki kompetensi di bidang ilmu administrasi yang terbaik di Indonesia pada tahun 2025. Dan untuk bisa menerjemahkan visi tersebut, maka kita menyusun ada 4 misi sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu administrasi. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu administrasi. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu administrasi yang memberikan kontribusi nyata terhadap pemecahan permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat adalah membangun jejaring kerjasama bidang ilmu administrasi dengan instansi pemerintah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri. Wow, ya luar biasa pemirsa, visi misi dari STIAAN Yogyakarta. Terus apa Pak yang membedakan ya kampus ini dengan perguruan tinggi lain? Baik, Bapak. STIAN itu punya keunggulan karena kita adalah sekolah tinggi yang memang bidang keilmuannya adalah administrasi publik. Dan artinya STIAN itu memang fokus pada bagaimana mengembangkan ilmu administrasi publik, kemudian bagaimana menyiapkan kader calon pemimpin bangsa yang nanti mereka akan mengisi posisi-posisi strategis, jabatan-jabatan baik itu di instansi pemerintah, di instansi swasta maupun di instansi yang lain. Oleh karena itu, STIAN ini berbeda dengan universitas pada umumnya, berbeda dengan sekolah tinggi yang biasanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan yang membedakan STIAN ini dengan sekolah tinggi ilmu administrasi yang lain, nah kita itu punya namanya kenotokusumoan. Artinya kita punya etika berbudi luhur dengan nama Sestrodi, yang itu bagaimana agar ilmu administrasi publik ini dikembangkan, tapi tidak melupakan dari hasanah tradisi Notokusumo. Dan itu penting banget ya Pak. Mengajarkan bagaimana agar para pejabat publik, administrator publik itu dia punya etika berbudi luhur yang baik. Itu yang membedakan STIAN dengan sekolah tinggi ilmu administrasi yang lain. Yang lain ya Pak ya. Terus kemudian keunggulan program studinya apa saja sih Pak? Mungkin ada yang banyak bertanya juga ya. Apa keunggulannya? STIAN itu memiliki 2 program studi, program studi sarjana administrasi publik dan diploma 3 sarjana publik. Dan kita punya keunggulan prodi administrasi publik baik S1 maupun diploma 3 ini kita menyiapkan lulusan yang memang mereka tuh terampil dalam bidang administrasi. Yang tentunya kita juga menyiapkan lulusan yang
punya kemampuan administrasi secara digital. Ya. Artinya lulusan nanti dia sudah siap pakai di instansi, baik pemerintah maupun swasta, yang mereka tentunya sudah punya bekal kemampuan administrasi digital. Oleh karena itu di STAN kita bekali para mahasiswa itu yaitu kemampuan terkait dengan administrasi digital. Gitu. Artinya kampus ini ya Pak, selalu mengikuti perkembangan zaman ya Pak, termasuk di era digital ini. Betul, kita mengikuti era perkembangan zaman dan mahasiswa selain juga dibekali kemampuan atau keterampilan administrasi digital, mahasiswa juga dibekali kemampuan bahasa. Jadi di kita itu ada selain bahasa Inggris, kita juga bekali mahasiswa dengan bahasa Jepang. Dan harapannya nanti mahasiswa bisa ketika mereka bekerja di perusahaan baik itu di Jepang maupun di Indonesia, tetapi yang punya kerjasama dengan Jepang, sehingga mahasiswa sudah bisa berbahasa Jepang. Dan untuk bahasa Inggrisnya kita bekali tidak hanya cukup 1 semester, tapi lebih dari 1 semester kemampuan bahasa. Iya Pak. Kita juga bekali sebenarnya bahasa Mandarin. Itulah Pak. Sekarang lagi ngetren tuh ya. Sedang ngetren. Belum ada ya Pak? Ya, itu pernah ada mata kuliah bahasa Mandarin dan ini kita terus kembangkan begitu. Iya. Kemudian Pak, mengapa prodi yang di kampus ini menjadi pilihan tepat bagi lulusan perguruan tinggi SMA sederajat? Mengapa menjadi pilihan tepat ini? Ya, ilmu administrasi itu kan ilmu yang sangat dibutuhkan, ya. Tidak hanya di instansi pemerintah. Ketika misalkan pada masa penerimaan CPNS gitu, bagi mereka yang akan bekerja di instansi pemerintah, karena ilmu ini kan ilmu yang membahas tentang kebijakan, tentang manajemen, pelayanan, atau administrasi publik secara umum, yang itu tentunya dibutuhkan di semua instansi, terutama instansi pemerintah yang berkaitan dengan urusan-urusan publik. Iya, betul. Nah, bagi siswa SLTA yang lulus kemudian kenapa perlu memilih STAN? Karena para calon mahasiswa ini perlu belajar ilmu administrasi publik, yang itu ilmu ini bisa dipakai di semua instansi, termasuk di instansi swasta. Jadi penting banget ya Pak sebetulnya. Iya, penting banget. Jadi kemampuan mengadministrasi apapun itu, program-program yang ada di instansi itu penting, karena bagaimana agar bisa baik itu direncanakan, kemudian diimplementasikan, dievaluasi, sampai pada bahwa program tersebut memang betul-betul bisa dijalankan. Oleh karena itu kemampuan administrasi itu dibutuhkan di semua instansi apapun itu, begitu Pak. Ini juga untuk Pak, ketertiban juga ya. Betul. Ketertiban ya Pak, administrasi di instansi tersebut, begitu ya Pak ya. Kalau lulusan kampus ini pasti udah siap Pak ya? Sudah siap, kita bekali lulusannya agar siap bekerja di bidang administrasi, yang dia siap ditempatkan di bidang apapun di instansi tersebut. Iya. Ada juga yang bertanya Pak, kalau kuliah di sana fasilitas dan dukungan akademik apa saja? Ini penting dong Pak, perlu diungkapkan juga. Ya, para mahasiswa kita bekali fasilitas dan dukungan akademik. Kita pembelajaran dengan centered learning, yang itu bagaimana mahasiswa itu betul-betul belajar dipandu melalui kurikulum yang sekarang kita sesuaikan dengan kurikulum terbaru, yang itu mahasiswa bisa belajar dan bagaimana agar apa yang dipelajari di kelas secara teoritis itu kemudian bisa betul-betul dipraktekkan. Kemudian untuk bisa membekali ketika mahasiswa akan lulus, mereka kemudian nanti kita minta untuk magang kerja, praktek kerja lapangan. Jadi betul-betul bagaimana menerapkan apa yang mereka pelajari secara teoritis di kelas itu, kemudian di lapangannya, di instansinya seperti apa. Kemudian mahasiswa juga kita bekali dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan akademik, ilmiah, ekstrakurikuler. Ya, ada Pak. Kegiatan ilmiah. Ilmiah seperti mahasiswa kita berikan kuliah umum, kemudian kuliah pakar, kemudian kuliah lapangan. Jadi tidak hanya kuliah itu di kelas, tetapi juga kita bawa mahasiswa itu ke instansi untuk kita kita bisa sharing dong Pak ya. Sharing dengan instansi-instansi, kemudian bisa narasumber dari instansi tersebut bisa sharing dan memberikan pengalaman terkait bagaimana
di lapangan tersebut. Oke. Boleh tahu Pak, mungkin kegiatan ekstrakurikuler bisa Bapak ungkapkan di sini? Kegiatan ekstrakurikuler itu diberikan kepada para mahasiswa. Jadi mahasiswa juga bisa untuk selain mereka kuliah, kuliah pagi sampai dengan siang atau sore untuk mahasiswa yang reguler. Mahasiswa juga perlu mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler melalui kegiatan keorganisasian mahasiswa. Kebetulan di kita itu ada 4 organisasi kemahasiswaan, ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada mahasiswa pencinta alam, MAPALA, dan ada lembaga PES mahasiswa. Jadi mahasiswa kita minta untuk memilih UKM yang sesuai dengan minat mereka. Mereka antusias Pak mengikuti itu? Iya, mereka sangat antusias karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini kan untuk mengasah kemampuan berorganisasi mereka, untuk mereka bisa melatih jiwa kepemimpinan, jiwa kewirausahaan, membentuk karakter menjadi calon pemimpin itu penting melalui kegiatan organisasi. Nah, di kita juga kegiatan ekstrakurikuler itu bisa teman-teman para mahasiswa itu bisa mengikuti, ada kegiatan English Study Club, ada kegiatan tari, ada kegiatan paduan suara, PSM dan lain-lain. Atau kegiatan olahraga juga bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Ada juga. Nah, setelah kuliah di sini biasanya mereka akan bertanya toh Pak, peluang kerjanya gimana Pak kira-kira? Baik. Ya, monggo. Peluang kerja untuk lulusan STAN itu sebenarnya sangat terbuka. Mahasiswa bisa bekerja di instansi pemerintah, di instansi swasta, atau mahasiswa bisa menjadi pengusaha, wirausahaan. Artinya mahasiswa lapangan pekerjaannya sangat luas. Gitu. Dan menurut data yang kami terima itu banyak sekali lulusan STAN itu kemudian bisa bekerja di instansi pemerintah. Banyak yang lolos CPNS, bekerja di instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Ada yang juga bekerja di perusahaan, di rumah sakit, ataupun di instansi manapun. Yang itu tentunya kita jalin kerjasama dengan instansi-instansi tersebut agar lulusan kita itu bisa dipercaya gitu, bisa mudah untuk bisa diterima di pangsa pasar yang ada. Jadi pendeknya Pak, gimana untuk mempersiapkan mahasiswa supaya siap kerja? Singkatnya gimana Pak? Untuk mahasiswa siap kerja, mahasiswa tentunya dia harus punya kemampuan akademik yang sesuai dengan harapan kita ya. Mahasiswa berprestasi tentunya, kemudian mahasiswa punya pengalaman dalam pengertian melalui magang, melalui studi lapangan, melalui studi banding dan seterusnya, itu kan memberikan wawasan, pengetahuan dan pengalaman buat mahasiswa kalau mereka masuk di dunia kerja seperti apa. Nah, itu penting juga. Kemudian juga mahasiswa perlu membangun jejaring, network ya Pak. Networking itu perlu juga, dan mahasiswa tentunya punya kemampuan soft skill yang memadai. Kemampuan soft skill ini ya kemampuan berkomunikasi, kemampuan termasuk kemampuan berbahasa, kemampuan bagaimana dia bisa mengelola terkait dengan pengembangan dirinya. Bagus. Nah, ini ada juga ya Pak, kampus STAN itu ada beasiswa enggak? Dan ada bantuan keuangan nggak nih? Lah ini penting banget ini. Betul, karena itu pasti berbondong-bondong masuk sini, Pak. Sering ditanyakan oleh calon mahasiswa. Nah, tentunya kita ada beberapa skema beasiswa, Pak. Yang pertama itu beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah, buat masyarakat yang tidak mampu atau yang pemegang KIP itu bisa mendaftar KIP kuliah, dan kita dalam 4-5 tahun terakhir ini kuotanya cukup banyak, Pak. Jadi silakan para calon mahasiswa bisa mendaftar program KIP karena sampai dengan saat ini masih dibuka. Itu dibiayai oleh pemerintah dan mahasiswa mendapatkan uang saku, dan uang saku yang didapat itu per bulannya 1.100.000. Juga beasiswa bayar kuliah, bebas, dapat uang saku. Dapat uang saku. Enak juga. Nah, enak sekali, dan itu peluang besar buat calon mahasiswa yang sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, kemudian ada beasiswa yang lain, yaitu beasiswa murni, Pak. Beasiswa murni. Beasiswa murni itu adalah beasiswa yayasan. Artinya beasiswa yang kita berikan buat mereka yang tidak mampu.
bagi mahasiswa yang yatim piatu atau yatim itu juga kita ada kuota tiap tahun itu mereka bebas biaya. Gitu. Bebas murni, Pak? Bebas murni, betul-betul murni. Itu bagi mereka yang yatim atau yatim piatu. Itu peluang beasiswa sangat terbuka di kita, ya, Pak, yang bisa dimanfaatkan oleh para calon mahasiswa. Wah, luar biasa pemirsa ya, kampus STA ini sangat peduli terhadap masyarakat ya. Kemudian kegiatan magang, Pak, dan praktek kerja. Ya, selama ini gimana, Pak? Lancar atau mungkin ada tantangan, halangan? Baik, kegiatan magang kerja itu untuk S1 maupun D3 memang kita terapkan. Untuk S1 dan D3 itu di semester 6. Ya. Untuk S1 kita berikan kesempatan buat para mahasiswa untuk magang di instansi baik pemerintah maupun swasta. Demikian juga halnya D3. Tetapi untuk yang D3 magangnya ini memang sekaligus menjadi tugas akhir dari prodi D3. Ya. Dan berdasarkan pada laporan dari instansi-instansi yang bekerja sama dengan kami dan para mahasiswa sudah melakukan magang di sana, memang responnya sangat positif. Karena para mahasiswa itu magangnya itu memang betul-betul rajin, sungguh-sungguh disiplin, semangat. Udah seperti kayak kerja beneran ya? Ya, dan bahkan ada beberapa cerita setelah magang kemudian bisa langsung direkrut di instansi tersebut. Gitu. Berarti memang bagus ya kerjanya. Karena memang magang di sana bagus dan memberikan kepercayaan dan kepuasan sehingga pada tahun-tahun berikutnya kemudian para mahasiswa diberikan kesempatan untuk adik-adik angkatannya untuk bisa magang di instansi-instansi tersebut. Sejauh ini tidak ada persoalan terkait dengan magang kerja, dan respon dari para mahasiswa mereka pada umumnya mengatakan mereka puas ya, karena bisa betul-betul praktek. Praktek kerja lapangan betul. Real. Ya, real, dan itu menjadi persiapan buat para mahasiswa nanti ketika mereka akan lulus, mereka bisa beradaptasi dengan dunia kerja itu seperti apa kemampuan yang harus mereka miliki, keterampilan apa yang harus mereka miliki, dan itu magang kerja sangat penting, Pak. Ya. Kemudian kampus ini, Pak ya, udah pernah melakukan testimoni alumni, Pak. Mungkin ada beberapa yang bisa Bapak sebutkan selama ini bagaimana, Pak? Baik, alumni kita memang tersebar di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, dan di berbagai daerah ada alumni-alumni kita. Luar Jawa juga ada, Pak? Luar Jawa juga ada. Bahkan di luar Jawa itu ada yang menjabat di pemerintah kabupaten di daerahnya begitu. Dan alumni itu testimoninya tuh merasa bahwa apa yang mereka pelajari selama mereka kuliah di STAN itu ternyata bermanfaat betul gitu. Jadi apa yang dipelajari, baik kemampuan secara secara konseptual maupun secara teknis itu ternyata sangat bermanfaat untuk bagaimana ketika mereka bekerja. Di-apply-kan di lapangan ya. Iya, karena memang keilmuan kita itu betul-betul relevan dan sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dan para alumni merasa sangat terbantu dengan belajar di STAN, kemudian mereka bisa bekerja di instansi ya pada umumnya sesuai dengan harapan mereka. Iya. Wow, luar biasa pemirsa. Makanya bagi kaula muda ya, yang kepingin kuliah nggak usah bingung, pilih aja STAN Yogyakarta. Tapi ini perlu deh Pak, pesan untuk calon mahasiswa dari Bapak sebagai Ketua STAN Yogyakarta. Monggo. Baik, buat para calon mahasiswa, kita mengundang para calon mahasiswa untuk bisa kuliah di STAN. Kita memberikan banyak kesempatan, ya, kesempatan termasuk kesempatan beasiswa, kemudian kuliah dengan biaya yang sangat terjangkau, tetapi kita juga memberikan kualitas yang memadai, ya, kita membekali nanti para calon mahasiswa itu dengan keilmuan, pengetahuan dan pengalaman yang betul-betul dibutuhkan di dunia kerja, dan nanti mahasiswa bisa bergabung ya di STAN, kemudian nanti bisa merasakan betul bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di sini, dan pada akhirnya nanti teman-teman para calon mahasiswa bisa meraih impian bersama STAN, dan kami siap untuk mencetak
calon atau kader bangsa untuk masa yang akan datang. Wow, luar biasa. Wow. Pemirsa, asik banget ya wawancara dengan Pak Happy ya. Namun tidak terasa ya, waktu juga akhirnya memisahkan kita. Next time kita akan sambung lagi wawancara dengan Pak Happy. Bisa ya Pak Happy? Ya, bisa Ya. Pak. Baik pemirsa, sekian dulu wawancara saya dengan Pak Happy ya, Ketua STAAN Yogyakarta. Terima kasih, semoga Sama-sama. sukses. Terima kasih Pak. Pak Joko. Sampai ketemu. Sampai ketemu.